Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Bunga Deskomala, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan teman saya. Kepada Saudari Mikhailokova, dipersilahkan. Nama saya Mikaela Kova Kamarati, NIM 19 10 6 11 093. Nama saya Fahrial Ramzi dengan NIM 19 106 11 099. Nama saya Felicia Putri, NIM 19 106 11106. Perkenalkan, nama saya Khairul Rafa Anwar, NIM 191 06 11111. Nama saya Patria Revolian Demira Hermawan, NIM 19 106 111112. Baik. Selanjutnya akan ada pemaparan materi kepada Saudari Mikhailokova, dipersilahkan. Cinta tanah air, peningkatan kesadaran berbangsa dan mengenal tanah air. Asal nama Indonesia dari tulisan. James Richardson Logan berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia memilih istilah geografis murni Indonesia yang pada hakikatnya merupakan sinonim yang lebih singkat bagi pulau-pulau India atau Kepulauan India. W. E. Maxwell tahun 1862 dengan judul The Islands of Indonesia menulis istilah yang dibuat James Richardson Logan berdasarkan inspirasinya mengimbangi nama bangsa-bangsa di Kepulauan Mikronesia, Polinesia di Pasifik. Dr. Adolf Bastian mengenai nama Indonesia, Indonesos, untuk kepulauan dan bangsa Indonesia. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Indonesia berasal dari kata Indo yang berarti banyak dan Nesia yang berarti pulau. Maka Indonesia berarti banyak pulau atau kepulauan. Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIEA) yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Dalam majalah tersebut, pada volume keempat tahun 1850, halaman 66 sampai dengan 74, menulis on the leading characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian nation. Dalam artikelnya itu, menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas. Sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Mengajukan dua pilihan nama, yaitu Indonesia atau Melayunesia. Esos berarti pulau dari bahasa Yunani. Pada halaman ke-71 artikelnya itu tertulis, the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indonesian or Malayunesian. Sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia, Kepulauan Melayu, daripada Indonesia, Kepulauan Hindia. Sebab Malayunesia tepat untuk ras Melayu. Dan bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon atau Sri Lanka dan Maldives atau Maladewa. Dalam majalahnya tersebut, pada halaman 252 sampai dengan 347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago.
Pada awal tulisannya, Logan perlu nama khas untuk kepulauan tanah air kita sebab istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Logan memungut Indonesia yang dibuang Earl dan menggantinya U jadi O agar ucapannya lebih baik, jadi Indonesia. Untuk pertama kali kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetaknya pada halaman 254 dalam tulisan Logan dalam artikelnya The Ethnology of the Indian Archipelago. Untuk pertama kali menggunakan istilah Indonesia bagi pribumi adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ketika dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913 ikan sebuah biro pers dengan nama Indonesisch Pers Bureau. Para pemuda masih bersifat kedaerahan. Trikoro Darmo adalah organisasi pemuda pertama, berdiri 7 Maret 1917, dipimpin oleh Sutiman Wiryo Sanjoyo. Pada tahun 1918 berganti nama menjadi Yong Java. Pada tahun 1917 Muhammad Hatta mendirikan Yong Sumatra Nenbon atau GSB. Pada tahun 1918 pemuda Celebes, Yong Batak, dan Karukun Sunda. Pada tanggal 22 Desember tahun 1928 diadakan Kongres Organisasi Wanita di Yogyakarta. Pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Memahami pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang memiliki kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah, serta kedaulatan negara. Negara adalah bentuk organisasi dari suatu masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Ciri-ciri suatu bangsa. 1. Sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan. 2. Memiliki wilayah tertentu, tapi tidak memiliki wilayah sendiri. 3. Ada kehendak bersama untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri. 4. Keanggotaannya bersifat kebangsaan atau nasionalisme. 5. Tidak dapat ditentukan secara pasti waktu kelahirannya. Misal bangsa Indonesia tidak diketahui secara pasti kapan mulai ada bangsa Indonesia. Kesamaan identitas budaya, agama, dan bahasa dapat membedakan dengan bangsa lainnya. Bangsa yang mempunyai identitas sama adalah bangsa Indonesia. Kesadaran bertanah air Indonesia. Wilayah sebagai ruang hidup bagi suatu negara yang akan merdeka dalam sidang BPUPKI tanggal 11 bulan 7 1945 diajukan 3 alternatif, yaitu A. Wilayah bekas Hindia Belanda, B. Wilayah bekas Hindia Belanda ditambah Borneo Utara atau Kalimantan Utara, Malaka, Papua, dan Timor. C. Wilayah bekas Hindia Belanda dikurangi Papua ditambah Malaka. Secara geografis, Kepulauan Indonesia dapat dibagi dalam 4 kelompok pulau-pulau, ialah pertama Sunda Besar yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua Sunda Kecil yang dikenal sebagai Nusa Tenggara, yang terdiri dari pulau-pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Yang ketiga Maluku yang terdiri dari pulau-pulau di antara Sulawesi dan Irian Jaya, yaitu Halmahera, Buru, Seram, Ambonia, dan yang terakhir Irian Jaya, menurut sumber kewiraan Lemhanas halaman 92. Deklarasi Juanda.
bahwa bentuk-bentuk geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri. Bahwa menurut sejarah, sejak dulu kala, Kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan. Bahwa batas laut teritorial yang termasuk dalam TZMKO tahun 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Perkembangan wilayah Indonesia. Sejak tanggal 17 bulan 8 1945 sampai dengan tanggal 13 bulan 12 tahun 1957, wilayah Hindia Belanda dengan perairan seluas 3 mil dari pantai keputusan persengketaan Inggris dan Norwegia. Dari Deklarasi Juanda tanggal 13 bulan 12 tahun 1957 sampai dengan tanggal 17 bulan 2 tahun 1969, wilayah Hindia Belanda dengan perairan selebar 12 mil dari titik pangkal waktu air laut surut atau landas kontinen. Dari Deklarasi Landas Kontinen tanggal 17 bulan 2 tahun 1969 sampai dengan sekarang, perairan selebar 200 mil dikukuhkan dengan pengumuman pemerintah tanggal 21 bulan 3 tahun 1980 dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE Indo, yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, tanggal 18 bulan 11 tahun 1983. Konvensi Hukum Laut Internasional di New York Agustus 1983 bagi Indonesia. Penemuan kembali seluruh wilayah eks-kekuasaan Hindia Belanda tidak mengalami kesulitan karena pengakuan masyarakat setempat dan berdasarkan geomorfologis. Hanya ada 2 pulau yang menjadi persamaan, yaitu Pulau Sepadan dan Legit Sebatik dengan Malaysia. Pulau Sebatan dan Legitan masuk ke dalam Malaysia pada tahun 2000 ketika pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Perbatasan di Kalimantan dan Irian Jaya. Pembagian laut berdasarkan Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982. Wilayah negara terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan untuk negara kepulauan, dan laut teritorial. Selanjutnya ada zona tambahan, diukur dari 12 mil di luar laut teritorial. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif, terhitung 188 mil di luar laut teritorial. Yang keempat ada landasan kontinen di dasar laut bawah zona ekonomi eksklusif sejauh maksimal 350 mil. Selanjutnya, laut lepas atau laut bebas. Laut di luar zona ekonomi eksklusif dari negara pantai. Dan yang terakhir, dasar laut internasional di bawah kekuasaan internasional. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.